Aku terlalu bersemangat bertanya sampai-sampai dia menepak pundakku untuk menghentikan pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan kepada Pak Karta. Haha, Pak Karta tertawa mendengar ocehanku. Sudah. Sekarang mending kalian istirahat saja dulu di sini. Ini sudah mau maghrib. Kalau kalian pulang sekarang pasti gak akan sempat. Jalanannya gelap. Nginap saja di sini, ya. Ada kamar kosong kok, kata Pak Karta. Maghrib? Gelap? Bukannya ini masih pukul 11 wit? Pikirku. Aku dan dia saling pandang satu sama lain keheranan. Sambil memasang wajah terkejut, aku melihat keluar rumah. Ternyata langit memang sudah mulai gelap dan matahari sudah hampir tenggelam. Ketika kami lihat jam di smartphone kami, ternyata jam sudah menunjukkan jam 17:45 WIB. Padahal ketika kami memarkirkan mobil di kampung depan, kami melihat smartphone kami jam masih menunjukkan jam 9:10 WIB. Dan saat kami beristirahat di bawah pohon bambu sebelum bertemu si kakek, jam menunjukkan jam 10:55 WIB. Dan sekarang sudah maghrib. Benar-benar kampung yang aneh. Aku tak henti-hentinya berzikir dan membaca ayat-ayat suci untuk menjaga diriku dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika sedang berada di kampung ini. Apalagi ditambah, kami harus terpaksa menginap di salah satu rumah warganya yang baru kami kenal dan baru beberapa menit kami berbincang dengannya. Tak banyak berkomentar. Kami mengiyakan ajakan Pak Karta karena memang beresiko jika kami memaksa untuk pulang. Mengingat jalan yang kami lalui menuju kampung ini begitu aneh dan kami takut tersesat jika gelap-gelap kami menerobos jalan tersebut. Pak Karta pun mengantar kami menuju kamar yang ia maksud. Ia juga menunjukkan arah menuju kamar mandi yang tidak jauh dari kamar kami berada. Rumah ini hanya terlihat luas di luar. Di dalam rumah ini ternyata tidak terlalu luas. Terlihat biasa seperti rumah-rumah sederhana kebanyakan. Yang aku lihat sejauh ini hanya ada 2 kamar, 1 ruang tamu, 1 ruang tengah, 1 dapur dan 1 kamar mandi. Keluarga Bapak kemana, Pak? Tanyaku. Karena dari tadi aku tidak melihat ada orang lain lagi selain kami bertiga di rumah ini. Pada pergi. Istri dan anak-anak saya ke rumah neneknya. Jawabnya. Oh, kebetulan sekali ketika kami berkunjung ke sini, Pak Karta tidak ikut pergi bersama istri dan anak-anaknya ke rumah nenek anak-anaknya. Berarti Pak Karta ini masih muda, pikirku, mengingat ia masih punya orang tua atau mertua. Anaknya ada berapa, Pak? Tanyaku lagi sambil memperhatikan Pak Karta membereskan tempat tidur untuk kami. 2, sepasang. Jawabnya singkat. Oh, aku tak meneruskan pertanyaanku karena merasa tidak enak jika terlalu banyak bertanya. Sebenarnya saya pernah ke Gunung Gede, tiba-tiba Pak Karta membuka pembicaraan baru. Putri, sebenarnya saya pernah ke Gunung Gede, tiba-tiba Pak Karta membuka pembicaraan baru. Lumayan sudah lama sih, dan saya ingin ke sana lagi. Tapi gak ada yang nganter. Jelasnya. Memang waktu itu Bapak ke sana sama siapa? Tanyaku. Sama bapak saya, jawabnya lagi. Kemudian ia mengajak kami untuk duduk di ruang tamu lagi. Sementara itu dia meminta izin untuk membersihkan diri di kamar mandi. Sambil menyulut rokok, Pak Karta melanjutkan ceritanya. Waktu saya baru 1 tahun nikah sama istri, saya diajak bapak saya ke Gunung Gede. Gak bawa apa-apa. Saya kira cuma mau nyari kayu bakar, berburu atau apa gitu. Ia mulai menghisap lalu menghembuskan asap rokoknya. Ternyata saya dibawa sampai hampir ke puncak. Selama di perjalanan saya nanya ke bapak, mau kemana kita? Pak, tapi gak dijawab-jawab. Ia pegang tangan saya terus. Mungkin takut saya kabur. Anehnya dari bawah sampai atas gunung gak kerasa capek, malah kayak melayang aja gitu pas tangan saya dipegang sama bapak. Kayak shoot gitu ke atas. Pak Karta memperagakan tangannya ke atas seperti meluncur. Memang sih, bapak saya ini dukun. Jadi punya banyak kenalan dan teman dari dunia gaib gitu. Bahkan kata ibu saya, bapak ini muridnya Mahsura Kencana, penunggu di sana. Saya juga sempat mikir apa mungkin bapak mau nurunin ilmunya ke saya, gitu kan? Walaupun sebenarnya saya gak mau, tapi kalau terpaksa ya mau gimana lagi. Pikir saya gitu. Ia menghisap lalu menghembuskan rokoknya lagi. Sampai di atas kita berhenti, gak kayak melayang lagi. Tapi ini beneran kerasa sama saya kalau kaki saya napak ke tanah dan mulai jalan kaki. Terus bapak lepasin tangan saya. Dia jalan ke depan. Tiba-tiba saya kok lihat pohon gede banget. Gak tahu pohon apa ya. Kurang jelas soalnya kita ke sana waktunya hampir gelap. Kira-kira maghrib lah. Pohonnya ada